Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Fauziah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit tentang indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama ada pengertian dari indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua ada fungsi dari indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga ada perumusan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang terakhir ada langkah-langkah bagaimana cara kita untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Oke, sekarang kita ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian indikator pencapaian kompetensi. Apa sih pengertiannya? Sebelum kita mendefinisikan indikator pencapaian kompetensi, di sini saya akan membahas satu persatu pengertian dari indikator, kata pencapaian, dan kata kompetensi itu sendiri. Baik, kata indikator itu berarti atau memiliki arti sebagai penanda atau petunjuk. Sedangkan kalau pencapaian itu adalah buah hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau kompetensinya itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi ini bisa diartikan sebagai, jadi indikator di sini itu di dalam pembelajaran artinya sesuatu yang menjadi petunjuk. Petunjuk bagi apa? Petunjuk bagi guru apakah pembelajarannya sudah berhasil atau belum. Nah, jika belum, nanti akan diadakannya evaluasi. Nah, evaluasinya itu dalam bentuk remedial seperti itu. Bisa disebut juga indikator pencapaian kompetensi ini adalah garis-garis besarnya dari KD. Jadi, indikator pencapaian kompetensi ini merupakan turunannya dari KD, tetapi lebih ditekankan lagi. Jadi siswa ini di indikator pencapaian kompetensinya itu harus menguasai apa seperti itu. Dari tidak lupa dari turunan dari si KD-nya itu. Nah, indikator pencapaian kompetensi dalam RPP ini merupakan rumusan atau turunan dari kompetensi dasar atau KD yang disesuaikan dengan mata pelajarannya, peserta didiknya, lingkungannya, dan daerah tempat kita mengajar. Nah, baik, sekarang kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi dari indikator pencapaian kompetensi. Apa sih fungsi-fungsinya? Nah, fungsi yang pertama, indikator pencapaian kompetensi ini sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, maksudnya itu gimana sih? Nah, maksudnya pengembangan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator pencapaian kompetensi yang disusun secara cermat dapat memberikan pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa yang diajarnya, sekolah, serta lingkungan sekitar. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi atau IPK sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya ini adalah pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan IPK yang dikembangkan. Karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. IPK yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran tidak dilakukan dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepatnya menggunakan strategi discover inquiry seperti itu. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar di sini harus dikembangkan oleh guru guna untuk menunjang kompetensi peserta didiknya.
Dan fungsi yang terakhir ini indikator pencapaian kompetensi sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator di sini menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian. Kemudian juga menentukan indikator penilaiannya. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang bagaimana perumusan indikator kompetensi. Bagaimana cara merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ini, indikator pencapaian kompetensi ini merupakan turunan dari KD atau rumusan dari KD. Nah, jika guru menyusun kompetensi dasarnya baik, terus kompetensi dasarnya itu bagus, itu menentukan indikator pencapaian kompetensinya itu bagus juga. Jadi indikator pencapaian kompetensi ini tergantung bagaimana guru menyusun kompetensi dasarnya. Jika kompetensi dasarnya baik, maka indikator pencapaian kompetensinya pun akan baik dan akan terarah. Nah, yang kedua ada menggunakan kata kerja operasional atau biasa sering kita dengar dengan istilah KKO. Nah, KKO ini banyak macamnya. Kayak misalkan mulai dari yang terendah sampai yang tersulit. Jadi rendah ke sukar seperti itu. Ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1-nya itu mengetahui, dan untuk yang ke-6-nya itu, C ke-6-nya itu create atau membuat. Yang ketiga, perumusan indikator pencapaian kompetensi ini menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan tentunya jelas dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, itu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Jadi tepat, tidak pakai kata yang mengandung arti dari lebih dari satu makna. Tidak ambigu. Nah, yang terakhir hanya mengandung satu tindakan. Nah, jadi maksudnya ini hanya mengandung satu tindakan jika di indikator pencapaian kompetensinya ini misalkan di KD-nya itu memahami teks bahasa Arab yang bertemakan Al-Hadharatul Islamiyah dengan memperhatikan struktur gramatikalnya. Nah, nanti di indikator pencapaian kompetensinya ini itu juga harus satu tindakan. Jadi misalkan memahami lagi atau mempraktekkan indikator pencapaian kompetensinya itu. Jadi tidak boleh kayak misalkan mempraktekkan nah itu tidak boleh. Jadi hanya satu tindakan saja. Nah, dan pembahasan yang terakhir ada langkah-langkah untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, ditentukan dulu dari KD 3 dan KD 4. Nah, iya. Tadi belum saya paparkan, indikator pencapaian kompetensi ini kan turunan dari KD ya, tetapi hanya dari KD 3 pengetahuan dan KD 4 tentang keterampilan. Karena KD 1 dari KI 1 dan KD 2 dari KI 2 itu sudah termasuk ke dalam KD 3 dan KD 4 juga. Karena itu KD 1 dari KI 1 itu tentang spiritual dan KD 2 dari KI 2 itu tentang sikap sosial. Nah, baik. Di sini yang pertama, langkah-langkah untuk menentukan indikator pencapaian kompetensi ini tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama itu menentukan kedudukan KD 3 dan KD 4-nya. Nah, makanya tadi saya jelaskan bahwa KD ini sangat berpengaruh kepada indikator pencapaian kompetensinya. Kalau KD-nya itu tidak jelas, maka nanti indikator pencapaian kompetensinya pun ikut tidak jelas juga. Tetapi kalau misalkan KD-nya itu sudah bagus, sudah baik, nanti akan mengikuti juga indikator pencapaian kompetensinya itu akan baik juga, dan tujuan pembelajarannya pun akan berhasil. Nah, dan yang kedua adalah menentukan dimensi pengetahuan
seperti faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, itu ada pada taksonomi Bloom yang tadi kayak C1 sampai C6. Dan yang ketiga, ditentukan dulu bentuk keterampilannya, apakah itu keterampilan abstrak atau keterampilan konkret. Dan yang keempat atau langkah yang terakhir, di sini ada rumusan indikator pencapaian kompetensi dari KD3 dan KD4 ini minimal mempunyai 2 indikator pencapaian kompetensi. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh indikator pencapaian kompetensi dengan tema Al-Hadaratul Islamiyah. Nah, misalkan kompetensi dasarnya itu mengidentifikasikan bunyi, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hadaratul Islamiyah dengan memperhatikan gramatikal yang benar. Nah, terus indikator pencapaian kompetensinya itu yang pertama mengulangi beberapa kalimat dalam hiwar yang bertemakan dengan tema Al-Hadaratul Islamiyah dengan baik dan benar. Yang kedua, mengidentifikasikan kata-kata bahasa Arab yang bertemakan dengan tema Al-Hadaratul Islamiyah. Dan yang ketiga, memilih kosakata yang sesuai dengan makna ungkapan yang diperdengarkan dengan yang bertemakan dengan Al-Hadaratul Islamiyah. Nah, jadi tadi kan ada indikatornya itu ada 3 ya, ada mengulangi, mengidentifikasikan, dan memilih. Nah, itu indikator pencapaian kompetensinya itu ada 3, tetapi hanya 1 tindakan dalam 3 indikator itu. Seperti yang di poin pertama, mengidentifikasikan saja, tidak mengidentifikasikan dan mempraktikkan, tidak seperti itu. Terus yang kedua ada memilih, hanya memilih, tidak menggunakan kata sambung seperti dan. Jadi yang dimaksudkan dengan hanya 1 tindakan itu seperti tadi. Nah, seperti itu. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai indikator pencapaian kompetensi bahasa Arab Madrasah Aliyah. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.